Baik. Terima kasih banyak Pak Dubes sudah mau bergabung dengan kita nih. Ya, Semoga kita ilmunya bermanfaat nih, Bro. Oke. Amin. Langsung aja kita mulai mungkin. Oke, Ya. baik. Teman-teman di sini saya lihat udah mulai banyak ya, udah hampir 75. Jadi kita mulai saja. Ya. Mohon izin kepada Prof. Himsar dan Bapak Dubes. Saya bertindak selaku host dan moderator pada hari ini. Izinkan saya untuk semacam memberi introduction ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk di tempatnya Pak Dubes masih jam 7, Bro. Pak Dubes ya. Oke. Betul. Masih pagi banget ini. Selisih Belum jam 7 jam. malah. Jam 7 kurang berapa? Ya, 7. Kalau di kitanya udah hampir jam 11 nih, Pak Dubes. Nah, kita pasang waktu 1 jam, Pak Dubes, karena mengingat kesibukan Pak Dubes dan juga di Jakarta, di Indonesia ini, khususnya di WIB, waktu Indonesia Barat, menjelang Jumatan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa efektif, efisien, dan buat teman-teman sekalian, ini adalah sangat berharga, 1 jam yang sangat berharga. Mohon kita bisa ikuti dengan baik pemaparan beliau mengenai Afrika ke depan. Nah, sebelum kita serahkan kepada Bapak Dubes, mohon kiranya kepada Bapak Dekan kita untuk memberikan sambutan penyemangat buat kita sekalian. Silakan Pak Dekan. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat dan melaksanakan salah satu tugas penting bagi tentunya kemajuan daripada anak-anak mahasiswa kita. Yang mulia, beliau Bapak H.E. Dr. Muhammad Heri Syarifuddin, Duta Besar dan berkuasa penuh, Wakil Tetap RI di Nairobi, Kenya, merangkap Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan perwakilan tetap untuk UNEP dan UN Habitat. Demikian yang saya hormati Saudara Dr. Riantori selaku dosen FISIP, terutama Prodi HI, yang tidak kalah pentingnya juga di sini Bapak Yasef selaku Kepala Pusat Penelitian kita, dosen FISIP juga, dan para mahasiswa yang kami cintai, ya. Secara khusus kami pimpinan beserta staf dan jajaran daripada FISIP mengucapkan banyak terima kasih atas atensi daripada Bapak Dubes yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan ilmu yang ada pada Bapak untuk anak-anak yang kita cintai ini. Karena mereka adalah generasi kita, generasi milenial yang tentunya akan pengganti daripada kita. Jadi betul-betul kami berterima kasih kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak tetap dalam keadaan sehat beserta keluarga. Demikian juga tentunya Bapak semakin sukses dalam tugas-tugas yang sangat mulia ini. Kepada anak-anak yang kami cintai, tentunya ikutilah ini mata kuliah ini, karena bagaimanapun pengetahuan mungkin ada di dalamnya keterampilan dengan sikap-sikap perilaku yang terkait dengan itu sendiri, melengkapi daripada ilmu yang Anda dapat dari bangku kuliah dengan applied tentunya saling melengkapi. Tentunya dengan apply seperti ini adalah lebih kekinian. Dengan demikian maka ilmu yang saudara miliki betul-betul sangat kompeten, karena Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kita tahu juga bahwa selain itu tentunya kepada anak-anak yang kami cintai, Afrika boleh dikatakan menjadi satu objek yang menarik untuk mungkin saudara kaji, saudara teliti, tentunya selain daripada untuk kemajuan ilmu itu sendiri, untuk kepentingan saudara dan yang lainnya. Mudah-mudahan saudara juga bisa mengikuti jejak
daripada beliau Bapak Dubes kita, ya, karena memang ilmu yang Anda dapat di bangku kuliah ini adalah sangat relevan dengan tugas daripada beliau. Jadi tolong diikuti dengan cermat karena memang ini sangat bermanfaat buat saudara. Tidak banyak kesempatan yang seperti ini. Ikutilah dengan baik. Demikian Bapak Riantori, terima kasih atas inovasi-inovasi yang saudara lakukan terhadap mahasiswa kita FISIP. Tentunya kita juga tidak dapat membalas jasa kebaikan Bapak. Mudah-mudahan juga Bapak sehat terus, ya. Kemudian juga sukses dalam karya. Dan demikian Pak Yasep, perhatiannya yang luar biasa. Tadi saya kira tidak berpanjang lebar saya. Bapak Dubes yang kami hormati, izinkan saya beserta kawan-kawan dengan mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara kuliah umum terkait kedutaan atau yang terkait dengan ilmu hubungan internasional bagi mahasiswa FISIP dengan tentunya yang kebetulan juga banyak peserta dari luar, secara resmi pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 dibuka. Terima kasih. Semoga betul-betul saudara dapat mengikuti. Dengan demikian sangat bermanfaat bagi saudara. Terima kasih Bapak Duta Besar yang kami muliakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Sebelum kita ke Pak Heri, mohon perkenan Pak Dekan, Prof. Himsar memberikan sertifikat penghargaan kepada pembicara kita ini secara simbolis. Mohon izin saya share screen ya, sertifikatnya sebentar. Nah ini Pak Dubes, Heri, silakan Pak Dekan. Iya Pak, jadi ya Bapak jangan melihat mungkin kalau nilai value jelas Bapak, ya itulah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang dari Bapak nanti betul-betul bermanfaat buat anak kita sebagai generasi bangsa, generasi kita. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Prof. Prof. Himsar. Terima kasih Pak Dekan dan Pak Dubes. Sekarang kita masuk ke inti acara kita. Saya perkenalkan dulu sebentar sekilas tentang beliau. Mungkin teman-teman juga bisa tahu lebih banyak ya, karena beliau sangat terkenal. Sebelum beliau bertugas diberi amanah di Afrika, beliau ini adalah konsul jenderal di Riyadh di Arab Saudi. Jadi beliau ini memang benar-benar menguasai lah tentang ilmu diplomasi. Dan juga di samping itu beliau adalah akademisi. Jadi beliau ini juga seorang doktor dari Universitas Pajajaran dan lulusnya juga luar biasa, cum laude. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak Dubes kita. Nah selebihnya nanti teman-teman mungkin jika tertarik dengan Afrika, karena memang mohon maaf nih Pak Dubes, setahu saya kajian Afrika ini kayak anak tiri ini. Jadi belum ada kawasan khusus Afrika nih setahu saya. Jadi bahkan di Mustopo sendiri masih ditumpangkan di beberapa mata kuliah seperti di Timur Tengah, seperti di kajian ekonomi, politik gitu. Nah, jadi mohon kiranya yang mulia Bapak Dubes Heri berkenan untuk menyampaikan wawasan dan pengetahuannya. Silakan Bapak Dubes, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih Pak Riantori yang terhormat dan yang saya muliakan Profesor Dr. Himsar Silaban sebagai Dekan FISIP Universitas Dr. Mustopo serta rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Mengingat saya akan membagikan, jadi bisa dilihat bersama. Saya tidak akan go through page by page dari paparan ini karena mengingat waktu. Namun saya akan memantik saja diskusi
Semoga apa yang akan saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi rekan-rekan mahasiswa mengapa kita perlu dan sudah mendesak untuk mempelajari Afrika. Jadi tema yang diberikan adalah seberapa menarikkah kawasan Afrika saat ini. Nah, memang kadang-kadang kita sangat dipengaruhi faktor media ini, khususnya CNN factor. Jadi gambaran mengenai benua hitam, benua Afrika itu boleh dikatakan sangat parsial. Saya katakan tidak berarti salah apa yang disampaikan oleh media, apakah itu CNN, BBC, kemudian juga media-media internasional lainnya. Tapi that's not the whole truth. That's only partial truth. Dan itu yang sangat kadang-kadang misleading ketika teman-teman mahasiswa membaca kawasan Afrika. Jadi mungkin barangkali outline perkuliahan ini kita akan menyampaikan mengenai gambaran umum dulu, kemudian apa sih tantangannya, kesempatan, kemudian potensi yang dapat kita gali dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia-Afrika. Gambaran umum tentu saja orang mengatakan bahwa kalau kita mengikuti media itu biasanya digambarkan dari sejak negara-negara ini merdeka sampai sekarang itu lebih banyak gambaran yang kurang menguntungkan. Apakah itu kelaparan, apakah itu kemiskinan, apakah itu korupsi, apakah itu etnik konflik, dan sebagainya. Bahkan yang terakhir ini gambarannya kan baik itu di Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Selatan, semua sama. Afrika Barat ada yang namanya Boko Haram. Di Afrika Timur, Somalia ada yang namanya Al-Shabaab. Di Afrika Selatan tentu saja juga ada apakah itu apalagi sekarang, apakah itu Omikron, Ebola, dan sebagainya. Bahkan pada dekade 80-an sendiri kan mungkin teman-teman mahasiswa belum lahir, Iwan Fals sendiri kan membuat lagu mengenai Ethiopia. Wah, ini kering kerontang, meradang, entah sampai kapan datang tikam nurani. Itu gambarannya sangat gloomy ya, sangat bleak, sangat suram. Namun demikian, Afrika sekarang itu adalah sangat lain. Mengapa lain adalah bahwa pertama dari aspek ekonomi dulu, sebelum ke itu betul benar tadi. Sebelum saya menyampaikan bahwa kalau kita secara teori ekonomi, hukum rumusan centennial atau millennial cycles, abad sekarang ini kan abad Asia Pasifik, di mana gravitasi pertumbuhan ekonomi itu ada di kawasan Pasifik. Dan abad sebelumnya adalah abad Atlantik. Kita tahu ya, abad Atlantik di mana negara-negara para mantan kolonialis itu merambah ke negara-negara negara-negara di luar Eropa dan negara-negara Atlantik untuk menguasai Asia, Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Nah, sekarang ini abad Atlantik. Kalau kita percaya bahwa teori centennial circle, the next century belongs to Africa. Ada banyak estimasi mengatakan bahwa international economists, Africa is the final frontiers of the world prosperous economy. Jadi ini kenapa para
ekonomis atau para analis ekonomi berani menyampaikan semacam itu walaupun ini dalam jangka panjang karena didukung oleh beberapa fakta. Paling tidak ada 5 fakta yang menyebutkan bahwa dari aspek populasi, kita tahu bahwa benua Afrika itu ada 54 negara yang secara garis besar dibagi 2. Kalau di utara itu namanya kalau dalam terminologi akademisi disebut MENA, Middle East and North Africa. Dan total dari 45 negara itu, total penduduknya 1,2 miliar. You can imagine. Dan bahkan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai double, lebih dari 3 miliar. Ini merupakan satu pasar. Tidak hanya populasinya yang besar, tapi juga komposisi demografisnya. 65% dari 1,2 miliar itu adalah usia produktif, usia muda di bawah 32 tahun. Dan ini merupakan tidak hanya pasar, tapi juga merupakan sumber daya manusia. Apakah itu untuk sarana produksi ya, untuk penunjang sebagai SDM. Nah, kemudian juga industrialisasi yang semakin digencarkan, itu kecenderungannya. Kemudian ketiga, ini ada kebijakan di organisasi Africa Union itu untuk mengejar ketertinggalan kondisi infrastructure gap. Jadi saya bertemu dengan mantan Perdana Menteri Kenya yang sekaligus sebagai High Envoy for African Union Infrastructure Issues, Dr. Raila Odinga. Beliau menyampaikan terdapat 10 yang disebut 10 mega project untuk infrastruktur yang menghubungkan negara 54 negara itu. Jadi sekarang sudah sudah ada dan sangat layak infrastruktur dari ujung utara, dari Kairo sampai ke selatan Cape Town. Itu satu proyek. Terus dari timur, dari Mombasa sampai ke Yaoundé, Kamerun, di barat, itu terhubung. Nah, 2 ini kayak semacam pilar, kemudian yang 8 proyek lainnya itu ada di hinterland yang menghubungkan satu sama lain negara. Ini untuk mengejar ketertinggalan infrastructure gap. Kemudian juga terdapatnya inovasi untuk peningkatan kekayaan pertanian dan sumber daya alam. Yang semula Afrika itu sangat bergantung kepada extractive industry, pada raw materials ekspor yang added value-nya sangat kurang. Sekarang sudah memanfaatkan pertumbuhan industri. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan insentif bagi negara-negara lain mengekspor menginvestasikan capitalnya untuk membangun industri di Afrika, dan pada saat yang sama memasang tarif barriers yang sangat tinggi. Sebagai contoh di Kenya, kalau Indonesia mengekspor CPO, minyak sawit mentah, itu tarif pajaknya, tarif masuknya 0%. Tapi ketika kita mengekspor ke negara Afrika, sudah dalam bentuk vegetable oil, minyak goreng,
yang sudah jadi itu pajaknya impor jutinya 35%. Dan itu kan menjadi satu insentif tersendiri bagi investor-investor luar untuk mengeksploit berbagai sumber daya tambang dan mineral, apakah itu emas, permata, kobalt, zinc dan sebagainya, di mana Afrika ini sangat kaya. Kemudian juga sejak satu dekade terakhir penggunaan digital ekonomi ini sangat marak. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa sama seperti Indonesia menggunakan OVO, kita juga mempunyai fasilitas namanya M-Pesa. M singkatan dari mobile, Pesa bahasa Swahili artinya money. Jadi bahkan di pasar-pasar becek pun kita sudah tidak lagi membawa gepokan uang, tidak lagi membawa ini, tapi sudah melalui handphone masing-masing. Dan ini merupakan juga tulang punggung pendorong. Jadi itu kecenderungannya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana komposisi Afrika secara keseluruhan, saya lebih prefer melihatnya adalah selain tentu saja ada African Union yang sejak tahun lalu 1 Januari 2021 sudah diberlakukan skema African Continent Free Trade Area. Ini satu blok perdagangan yang sangat besar. Terbesar setelah GATT, setelah WTO ya, karena anggotanya sangat besar dan ini merupakan pangsa pasar sendiri. Dan kalau kita zoom in, itu dari African Continent Free Trade Area ini itu ada 3 regional economic cooperation. Di selatan itu hubnya dimotori oleh Afrika Selatan. Jadi saya lebih mudah kalau meng-approach Afrika, 3 negara ini yang merupakan key players. Afrika Selatan ada tergabung dalam SADC atau South African Development Association, South African Development Cooperation. Di timur ada yang namanya COMESA dan EAC, East African Community, di mana Kenya sebagai leading driving engine-nya. Kalau di timur ada namanya ECOWAS, yaitu yang dimotori oleh Nigeria. Jadi 3 kekuatan inilah yang ini. Sekali kita bisa membuat PTA, Preferential Trade Arrangement, dengan kita tidak bicara terlalu jauh dengan African Continent Free Trade Area, ini jangka panjang. Katakanlah dengan satu negara yang sebagai motor dari kawasan itu, ini kita sudah bisa menguasai pasar di kawasan tersebut. Jadi kawasan Afrika ini sejak zaman penjajahan itu menjadi bancakan negara-negara lain karena begitu kayanya. Jadi disebut juga scramble for Africa. Ini bancakan negara-negara luar di Afrika. Jadi ada paling tidak 6-7 mantan negara penjajah kolonial yang mengeksploit kekayaan Afrika, mulai dari Italia, Belgia, Portugis, Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris, semua pernah menjajah negara-negara Afrika. Karena apa? Pada saat itu katakanlah sebelum perang dingin tahun 45. Bancakan ini memperebutkan sumber daya alam. Apakah itu gadingnya, apakah itu permatanya,
emasnya, kobaltnya, dan sebagainya. Kemudian pada saat Perang Dingin juga bancakan bagi dua superpower, bagi Amerika dan Soviet pada saat itu. Tapi motivasinya bukan ekonomi, motivasinya adalah politik, memperoleh sphere of influence, wilayah-wilayah pengaruh. Nah, setelah tembok Berlin runtuh, adanya Perang Dingin, di mana pasca Perang Dingin, di mana Cold War mentality, mentalitas either you are with us or you against us. Apakah you masuk menjadi negara sekutu Amerika atau Soviet, tetap juga menjadi bancakan. Bancakannya apa? Bancakannya bahwa wah ini pasar. Karena 1,2 miliar penduduk dan ininya juga penduduk muda. Oleh karena itu muncullah negara-negara yang didriven oleh economic profit. Muncul Cina, yang tadinya hanya negara-negara besar kayak Amerika, Inggris, Perancis. Sekarang muncul Cina, muncul Korea, muncul Jepang, muncul Vietnam, dan sebagainya yang berusaha berebut. Ini tetap juga Afrika ini nasibnya menjadi bancakan ini. Di mana Indonesia? Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana perspektif Indonesia melihat Afrika. Saya mengatakan bahwa di dunia ini ada 4 perspektif masyarakat dunia melihat Afrika. 1, perspektif Amerika. Perspektif Amerika itu selalu didriven oleh socio-security, political security approach. Amerika selalu mengatakan, wah, kalau bicara mengenai Afrika, di sana ada Al-Shabaab, di sana ada Boko Haram, di sana ada Al-Qaeda, di sana ada konflik etnik dan sebagainya, sehingga tidak tuntas-tuntas. Akhirnya pada saat negara tersebut memerlukan persetujuan atau bantuan Amerika, selalu Amerika mengkuliahi negara-negara Afrika. Selalu mengatakan beresin dulu HAM-nya, beresin dulu demokrasinya, beresin dulu good governance-nya, beresin dulu macam-macam. Tapi bantuannya itu nggak turun, sehingga malah semakin menyengsarakan. Ini perspektif pertama. Perspektif kedua adalah perspektifnya orang Prancis. Kita tahu Prancis itu orangnya nggak mau ngalahan. Prancis itu sangat bangga dengan bahasanya. Jadi dia selalu berhal-hal yang grandios gitu ya. Ngomong bahasa Prancis, dia mempertahankan, dan itu keberhasilan Prancis itu mempertahankan beberapa masyarakat bekas penjajahnya berperilaku lebih dari Prancis daripada orang Prancisnya. Jadi ini keberhasilan. Jadi bagi Prancis, negara-negara Afrika itu kayak semacam jubah kebesarannya. Dia lebih berpikir semacam romantisisme sejarah lah, historical romanticism. Jadi lebih banyak approach-nya bukan political security, tapi approach-nya pada socio-cultural. Nah, perspektif ketiga adalah perspektif Inggris. Inggris itu melihat Afrika ada rasa feel guilty, dia ingin payback karena dulu teman-teman mengeksploit dan sebagainya. Kok pada saat dia kayak semacam politik balas budi lah kalau diterapkan di VOC di Belanda. Karena apa? Inggris itu selalu melihat Afrika itu 1, AIDS, 2, kemiskinan, 3, kekeringan, kelaparan, dan sebagainya. Oleh karena itu mentalitas mereka, pendekatannya selalu humanitarian AIDS. Kita tahu bahkan itu tidak hanya dimiliki oleh pejabat pemerintah, tapi juga oleh para artis seperti Bono, Bob Geldof, itu kan Aid for Africa, bantuan untuk Afrika, dan sampai sekarang. Perspektif itu tidak menguntungkan secara ekonomi. Bagaimana dengan Cina? Nah, ini Cina masuk. Cina itu melihat bahwa Afrika itu gudangnya cuan, gudangnya hepeng, gudangnya fulus.
Jadi Cina itu don't care about democracy, don't care about humanity, good governance, don't care about human rights. Yang penting uang dia kembali. Oleh karena itu beberapa tahun lalu kan sering ada viral Cinaisasi Angola, Cinaisasi negara. Cina sudah masuk kemana-mana. Dan ini strategi Cina itu sangat encroaching, sangat intrusif, dan dia dengan cara memberikan bantuan, menggelontorkan bantuan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada testimoni dari seorang menteri Angola mengatakan begini, bahwa saya ini pejabat pemerintah, saya memerlukan pembangunan agar rakyat saya tidak protes, agar eksistensi pemerintah saya itu bisa dipertahankan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh rakyatnya. Dia larilah ke World Bank, lari ke Amerika untuk minta bantuan. Kembali dikuliahin, diceramahin, uangnya tidak turun. Tapi dia lari ke Xi Jinping lah, lari ke Cina. Sore ini dia lari, dia katakan, Cina, saya butuh jembatan, saya butuh pelabuhan, saya butuh ini. Subuh-subuh itu sudah tidak hanya jembatan yang terbangun, ada jembatan, ada port, ada stasiun dan sebagainya. Ini keunggulan Cina. Namun jangan lupa, ini juga bisa menjadikan debt trap, jebakan utang. Karena apa? Cina itu selalu menggunakan bantuan atau utang luar negerinya sebagai instrumen politik untuk sphere of influence. Nah, banyak terjadi ketika negara yang memperoleh utang dari Cina itu gagal atau tidak mau bayar, Cina itu mengkonvert utangnya untuk membeli saham. Oleh karena itu Cina lebih strategis memilih investasinya di sektor-sektor strategis seperti minyak, telekomunikasi, infrastruktur dan sebagainya. Karena apa? Contoh, dengan kita menguasai telekomunikasi, segala data itu sudah dikuasai. Jadi begitu dia membangun katakanlah jalan tol di satu negara, semua didatakan, tidak hanya modalnya, ya teknologinya, ya SDM-nya, bahkan sampai tukang keduk semen dan sebagainya dari Cina. Dan pada saat jadi, karena semua 100% dananya dari Cina, dan saya temui di sini di Kenya, dan diberi skema BOT, Build Operation Transfer, diberi jangka waktu 30 tahun. Dan begitu selesai jalan tolnya ini, Cina yang menetapkan aturan harus bayar berapa tol fee-nya dan sebagainya, sehingga kemerdekaan, kedaulatan ekonomi negara tersebut kadang-kadang tereduksi. Nah ini, bagaimana Indonesia melihat Afrika? Nah, saya terus terang aja selalu mengencourage. Kita sayang founding father kita, Pak Presiden Soekarno, sudah menanamkan investasi politik yang sangat besar. Sejak tahun 1955 adanya bulan April 1955 di Bandung. Bahkan jauh sebelum mereka pada merdeka. Karena mayoritas negara Afrika itu merdeka di dekade 60-an, awal-awal tahun 60-an. Apalagi yang jajahannya Prancis, itu semua dimerdekakan secara serempak sebagai hadiah antara tahun 60, 61, 62. Kenya sendiri tahun 63. Dan jauh sebelum merdeka, Indonesia sudah memberikan semangat anti kolonialisme, anti penjajahan, sikap mandiri, mempertahankan kedaulatan. Sehingga oleh negara-negara Afrika, Indonesia itu dianggap sebagai sebagai driving force yang memacu semangat para pejuang
Afrika pada saat itu untuk memerdekakan diri. Bahkan beberapa kepala negara, mantan kepala negara yang saya jumpai di negara-negara akreditasi, mereka itu sangat respect kepada Soekarno, sangat respect pada Indonesia. Mereka mengatakan bahwa we are beneficiaries of Asia Africa Conference. Kami ini pewaris, kami ini yang menikmati perjuangan KAA. Nah, sayangnya kita harus mestinya tidak hanya dari kalangan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga harus didorong dengan kalangan pengusaha dan akademisi. Jadi perlu adanya kajian-kajian yang menyeluruh. Tadi kesempatan sekali seandainya Universitas Dr. Mustopo ingin mengembangkan studi atau kajian dan pemberian mata kuliah mengenai Afrika, kami dengan senang hati akan mendukung dan memberikan bantuan seoptimal mungkin. Karena kita jangan sampai ketinggalan oleh negara-negara lain. Dan generasi muda para mahasiswa ini sangat signifikan perannya bagi pembangunan kerjasama Indonesia dan Afrika. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya ambil contoh. Tadi kan ada empat perspektif masyarakat internasional melihat Afrika. Bagaimana Indonesia melihat Afrika? Nah, beberapa kali saya webinar, saya mengencourage para pengusaha Indonesia. Jawabannya selalu begini, Afrika jauh banget ya Pak Dubes. Emang negara-negara itu purchasing power-nya sudah cukup tinggi. Kami di sini saja sudah nyaman, 270 juta penduduk kita ini pasar. Kemudian saya sudah punya pasar di Eropa atau di Amerika dan sebagainya. Sehingga dorongan untuk mempenetrate pasar Afrika itu tidak besar. Oleh karena itu saya selalu mendorong, dan alhamdulillah selama 1 tahun saya sebagai duta besar di sini, saya membantu beberapa pengusaha, tentu saja biasanya pengusaha yang besar dulu. Minggu lalu itu ekspor perdana produk-produk Sasa. Dan ini karena kami dan tim di KBRI turun langsung bahwa banyak sekali potensi pasar yang perlu kita gali. Dan alhamdulillah bisa kita lihat dari statistik BPS pada saat tahun 2020 Maret kita ditempa oleh COVID, di mana aktivitas ekonomi melandai, bahkan mandek untuk ekspor. Karena apa? Tidak hanya cost of production maupun cost of forwarding untuk pengiriman barang-barang itu cukup mahal, sehingga banyak level tingkat ekspor ke negara-negara tertentu itu mengalami stagnasi atau penurunan. Tapi ekspor untuk dari Indonesia ke Afrika, khususnya ke Kenya, itu naik 40%. Kemudian pada tahun kemarin dari November sampai dari Januari sampai November 2021 kembali meningkat lebih dari 15%. Dan sekarang sudah tembus angkanya 500 juta US dollar. Memang kalau dilihat angka masih kecil, namun kalau kita lihat prosentase kenaikannya itu cukup signifikan. Dan saya dengan bangga menyampaikan di sini khusus mengenai Indonesia Kenya, di mana saya sebagai duta besar di sini, kita menjalin hubungan diplomatik sudah lebih dari 4 dekade, sejak tahun 79, sudah 40 tahun. Dan per tahun kemarin, Oktober, Kenya baru membuka kedutaannya di Jakarta, sebelumnya tidak ada. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang oleh Kenya.
Jadi sementara ini Afrika dan negara ini selalu orientasinya ke Western, ke Barat, ke ini. Kami coba mendistrak untuk melihat ke Indonesia, karena saya katakan bahwa Indonesia itu Jakarta itu capital city dari ASEAN, karena sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Dengan dana Indonesia itu bagian dari ASEAN yang penduduknya 600 juta, ini pasar tersendiri. Dan ini gambaran perwakilan diplomatik dan bagaimana negara-negara lain seperti key players itu Turki, India, Cina itu begitu agresif masuk ke benua. Indonesia harus, karena pesan dari Bu Menteri sendiri mengatakan bahwa selama kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo, bahwa diplomasi salah satu pilar utamanya adalah diplomasi ekonomi. Ketika kita bicara soal diplomasi ekonomi, Bu Menlu mengatakan when we are talk about Indonesian diplomacy economy, we have to treat Africa as the main theater of economic diplomasi. Jadi fokusnya pada Afrika. Afrika itu sebagai panggung utama diplomasi ekonomi. Dan ini harus di backup oleh kalangan akademisi, kalangan pengusaha. Kami sendiri mempunyai program, Pak Aliantori, selain economic diplomasi adalah education diplomasi. Kami mengembangkan banyak sekali kerjasama, apakah itu antara rektor IPB dengan rektor yang ada di Nairobi dalam bentuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dan sebagainya. Karena saya berprinsip bahwa para mahasiswa yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa itu, iya sekarang mereka sebagai mahasiswa, tapi 20-25 tahun yang akan datang, mereka ini ada yang mungkin jadi presiden, ada yang ketua parlemen, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua partai. Kalau mereka punya referensi khusus mengenai Indonesia, pada saat mereka menjadi decision makers di negaranya, mereka selalu merefer Indonesia. Itulah makanya kami mengencourage tidak hanya Kemendikbud, Mas Menteri Nadiem, untuk memfokuskan pemberian beasiswa kepada Afrika, tapi juga melalui program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, universitas-universitas juga kan mempunyai fasilitas secara independen memberikan apakah itu full scholarship atau partial scholarship dalam bentuk pembebasan tuition fee-nya atau dormitory-nya kepada mahasiswa-mahasiswa Afrika, karena saya mempunyai objektif goal, saya harus bisa setiap tahunnya mengirimkan 100 mahasiswa ke Indonesia. Kalau 100 mahasiswa ke Indonesia, kalau kita ambil aja 10 atau 15%-nya, masa sih dari 110 nggak ada yang jadi sebagai menteri atau sebagai CEO atau sebagai ketua partai politik atau menjadi menduduki posisi-posisi yang strategis. Karena pengalaman menyampaikan, berbicara bahwa the first experience overseas itu selalu nyantol, selalu orang itu akan terkenang. Jadi kalau kita pertama kali keluar negeri, kata anak belajar selama 5-6 tahun di Australia, otomatis mentalitas kita itu seperti orang Australia dan apa-apa pun rujukannya Australia. Kalau kita belajarnya di negara Eropa, itu ini Eropa, kan itu menguntungkan. Jadi itu saya juga siap untuk bekerja sama, baik secara pribadi saya maupun secara institusi dengan Universitas Mustopo. Saya siap berbagi ilmu, apakah ya nanti kita bicara lebih jauh Pak Ariantori. Saya pikir itu, semoga mohon maaf menyita waktu banyak, semoga ini bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa. Saya sengaja tidak secara runtut, tapi saya mendingan bagikan saja ininya presentasinya. Silakan bisa ini for free, bisa saling berbagi.
Saya pikir itu sebagai pemantik diskusi. Mohon maaf menyita waktu lama. Asante di sana. Thank you very much. Terima kasih banyak. Matur nuhun. Matur sembah suwun. Terima kasih Pak Riantori. Terima kasih Pak Profesor Dr. Insar, Pak Dekan. Asante di sana, yang mulia. Asante di sana. Terima kasih banyak. Ini saya perhatikan durasinya 50 menit, cuma kok cepat banget gitu loh. Ini berarti karena memang kita nih banyak belum tahu tentang Afrika ini, sepertinya Pak Dubes ya. Jadi, tapi yang saya boleh garis bawahi sedikit ya sebelum ke teman-teman. Jadi memang Afrika ini sepertinya tak putus dirundung malang ini. Jadi sejak dari dulu sampai sekarang memang sangat berpotensi besar gitu. Jadi tentu saja buat teman-teman tadi ditantang oleh Pak Dubes yang memang berniat mau menulis skripsi atau apa, silakan saja. Dan bahkan tadi ada kabar gembira, beliau membuka diri baik secara pribadi maupun institusi. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang mulia Pak Dubes atas. Pak, sorry, saya sambung satu lagi. Yap. Kami KBRI tahun lalu menerima mahasiswa magang dari Jakarta dalam program kampus Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Semester ini kami juga akan menerima 4 mahasiswa magang. Namun demikian kami tidak mempunyai fasilitas, hanya fasilitas akomodasi. Kalau fasilitas ya kayak makan sehari-hari dan itu ditanggung sendiri. Namun demikian kami siap untuk menerima mahasiswa magang. Makasih. Siap Pak Dubes. Kalau untuk wawancara sangat terbuka ya Pak Dubes ya? Sangat terbuka. Siap, terima kasih banyak Pak Dubes. Sebelum ke rekan-rekan mahasiswa, saya mau menghormati tamu dulu nih. Saya lihat di daftar partisipan ya, ada Ibu Yanti nih, saya lihat dari Universitas Hamburg. Ibu Yanti, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat pagi, ini subuh dari Jerman. Maaf saya tidak buka dulu videonya, tapi ya saya mengikuti ini karena sebelumnya maaf Pak Dubes, saya ini suami saya ya tinggal di Kenya selama 11 tahun. Jadi saya bolak-balik ke Kenya itu setiap tahun. Dari sekarang Jerman. Di Bogor ya Bu? Sekarang sudah di Bogor, betul. Ikraf ya. Saya ketemu terakhir sebelum beliau ke Bogor. Betul. sudah cerita. Senang sekali nih Bu Yanti ketemu Ibu. Ya, terima kasih. Ini untuk kegiatan dengan universitas di Indonesia, saya lihat Bapak memang aktif ya. Kebetulan tapi jamnya itu sering pagi sekali dari Jerman. Jadi saya yang saya ikuti bangun jam 5. Terima kasih Pak. Baik Bu Yanti, terima kasih banyak atas atensinya. Juga saya lihat tadi ada Kepala Penjaminan Mutu Universitas Mustopo, Bapak Usmar, masih gabung Pak? Kalau ada, mungkin kita ke teman-teman dulu ya. Saya lihat sekaligus ini teman-teman mohon on cam karena panitia mau foto gitu sebelum nanti waktu berakhir. Jadi dari sekarang kita sambil bertanya, diskusi sambil on cam buat. Oke, saya coba bacakan ya. Ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti kalau ada yang bagus mungkin saya minta bisa dibacakan sendiri sebentar. Ini dari ada Hijri Ahmad Marjul, ada Gunawan, ada itu baru 2. Saya pikir yang mungkin bisa langsung bertanya kepada Bapak Dubes. Dari Hijri Ahmad Marjul silakan. Baiklah Pak, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dubes, bagaimanakah kondisi SDM di Afrika Selatan dan dunia pendidikan di sana? Dan apakah kontribusi Indonesia untuk Afrika di sektor dunia pendidikan, Pak? Bisa langsung? Silakan Pak Dubes. Di average, kalau kita bicara rata-rata, tentu saja tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan antara kita Indonesia dengan negara-negara Afrika Timur, khususnya 4 negara wilayah akreditasi saya, tentu saja kita lebih maju ya, relatif lebih maju. Kalau secara general, namun demikian
kalau kita men-zoom in, ada beberapa universitas, sebut saja, katakanlah kalau di Kenya ada namanya University of Nairobi. Dia sudah secara akreditasi internasional sudah peringkat di 200-an, dan Indonesia kan dia yang di internasional itu kan masih 400-500-an ya. Kemudian juga kalau lihat ada salah satu universitas di Kampala namanya Makerere University. Ini universitas yang sangat tua, di mana menelurkan banyak sekali para tokoh-tokoh founding fathers dari negara-negara Afrika Timur, apakah itu presiden, perdana menteri, itu lulusan Makerere University. Itu juga merupakan universitas yang internationally accredited gitu loh. Dan apa sih sumbangsih pendidikan? Saya ambil contoh, ini contoh konkretnya. Tahun 93 itu UGM menerima 40 mahasiswa dari Kampala, dari Uganda sebanyak 30 untuk program S2 dan S3. Mereka rata-rata lulus dari 93, lulus itu 98 sampai 99, bahkan ada yang lulus tahun 2000. Dan sekarang mereka sudah pada menduduki level, ada yang wakil rektor, ada yang di pejabat tinggi di Kementerian Pendidikannya dan sebagainya. Saya sangat terbantu dengan mereka. Karena bayangkan rata-rata 7-8 tahun di Jogja, mereka fasih bahasa Indonesia, fasih bahasa Jawa. Pada saat saya share misi saya, visi saya untuk dapat mengirimkan 100 mahasiswa, yang tahun ini baru 30 saya mencapai, semuanya full scholarship, dibantu oleh mereka. Pak, katanya 100 itu kurang, kami mampu mengirim lebih dari itu. Jadi tidak perlu full scholarship, cukup seandainya universitas memberi bantuan dalam bentuk tuition fee-nya dibebaskan, atau dormitory kalau punya asrama bisa dibebaskan. Mereka bisa membiayai sendiri, dan mereka lebih nyaman katanya di Indonesia. Itu kemudian juga apa sih kontribusi dari pendidikan? Saya ambil contoh di Somalia banyak sekali alumni Indonesia dari Bandung. Mereka juga bisa berbahasa Sunda, lulusan para S2 dari Indonesia. Mereka ini bukan dari scholarship ya, mereka bayar sendiri. Begitu pulang, salah satu yang sangat membantu saya, ada salah satu pejabat di Kementerian Imigrasi. Kita tahu bahwa isu di pantai Somali itu isu ABK kita, apakah ABK kita yang ditelantarkan oleh pemilik kapal, apakah itu kapal Taiwan, kapal Cina yang banyak. Itu mereka diperlakukan tidak sesuai dengan kontrak atau di abuse dan sebagainya. Itu karena saya ada di Nairobi, sangat terbantu oleh pejabat imigrasi orang Somali yang sangat cinta pada Indonesia untuk penyelesaian kasus. Ini instan konsep buah manfaat langsung pendidikan. Bahkan kenapa ekspor kita meningkat drastis hampir 100% di Somali, itu digerakkan oleh anak-anak mantan alumni Indonesia. Mereka yang pulang ke ini karena tahu bahwa harga sarung di Indonesia murah, harga bahan-bahan makan itu relatively bisa dijual di Somali. Mereka sekarang banyak juga yang selain jadi dosen, jadi pejabat imigrasi, banyak yang menjadi pengusaha impor produk-produk Indonesia. Dan ini juga mendorong transaksi perdagangan bilateral. Jadi kalau dunia, itulah makanya saya selama masa penugasan saya
saya salah satu konsentrasi yang ingin saya kembangkan adalah diplomasi pendidikan. Kerjasama dengan banyak universitas. Sementara ini, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan IPB sudah Pak Rektor Arif Satria sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan Eksekutif Director Cypher iCraft, di mana suami Bu Yanti itu menjadi salah satu pejabat penting yang punya sister organisasi itu di Bogor, Cypher. Suaminya Bu Yanti sudah di Bogor, dan IPB itu memanfaatkan fasilitas yang ada di Cypher dan iCraft baik di Bogor maupun di Nairobi, karena fasilitas untuk pengkajian mengenai agroforestry itu cukup maju. Dan kami juga tengah membantu memproses finalisasi antara UIN Jakarta dengan universitas yang berbasis Islam di Nairobi, yaitu Ummah University. Dalam kerjasama dalam kerangka Dharma perguruan tinggi tentunya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Itu saya pikir Mas Hijri. Makasih. Baik Pak Dubes, semoga Mustopo bisa mengikuti jejak kampus-kampus yang tadi Pak Dubes sebutkan ya. Amin, mudah-mudahan. Ini kita masih ada sekitar 5 menit, satu pertanyaan lagi boleh Pak Dubes? Ya. Ini buat teman-teman menurut saya menarik ya, karena pertanyaannya tentang aktor nih dari Pak Gunawan. Atau Pak Gunawan mau bertanya langsung, silakan, tentang Tiongkok. Halo Pak Gunawan. Iya Pak Riantori, terima kasih. Ya silakan. Pak Dubes, ya selamat siang Pak Dubes kalau di Jakarta nih Pak Dubes. Selamat siang Pak Gunawan. Ya, saya dari Universitas Trisakti Pak Dubes. Kalau nggak salah dari berita-berita yang saya dapat itu Tiongkok senang sekali sama Afrika tuh kenapa ya Pak? Bukan hanya berinvestasi tapi juga sampai membantu membangunkan istana perkotaannya di negara mana itu saya lupa, tapi di Afrika itu. Apakah ada motif-motif apa begitu ya? Mungkin Pak Dubes bisa lebih tahu dari saya. Terus yang kedua, tadi memang betul ya, kalau melihat rakyat Afrika sepertinya orang Eropa, Inggris, tadi Pak Dubes kalau saya nggak salah dengar lebih ada rasa feeling of guilty gitu ya, kayak ada payback gitu ya Pak ya. Itu saya waktu di Perancis sekolah dulu, saya lihat perempuan-perempuan Perancis itu lebih gampang jatuh hati dengan yang pria-pria hitam gitu dari Afrika. Iya, itu apakah pengaruhnya sampai begitu dalam atau bagaimana Pak Dubes? Dan yang terakhir, ketiga, ini yang terakhir, kalau dibandingkan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, bagaimana Afrika itu? Dan bagaimana Indonesia memposisikan ya? Apakah kita mau turun ke level Laos, Kamboja, segala macam itu, Myanmar ya? Atau kita langsung ke Afrika begitu Pak Dubes. Barangkali itu Pak Dubes, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Saya senang sekali nih bisa bertatap muka dengan Pak Gunawan. Satu betul soal Cina, itu hampir di 54 negara Afrika itu Cina sudah masuk Pak. Bahkan diawali sebenarnya pada saat itu Mao Zedong. Pertama kali Cina masuk Afrika itu tahun 71-72 ketika membangun kereta api, rel kereta api di Zambia, Tanzania gitu. Ini sebenarnya strategi mereka itu untuk menjadi tentu saja menjadi one of the world power Pak. Karena tidak melulu ekonomi. Tadi kan saya katakan bahwa strategi sekarang ini Pak Gunawan, beberapa negara Afrika itu ada dalam posisi debt trap, jebakan utang dari Cina. Karena apa? Ketika negara itu tidak mampu membayar, itu di-convert menjadi aset Cina. Jadi katakanlah seandainya Cina membantu negara
Angola untuk bidang telekomunikasi, contohnya. Ketika gagal installmentnya mencicil, itu Cina memberikan satu paket memaksakan, oke, kami itu jadikan sebagai share-nya, sehingga otomatis salah satu dari sektor strategis itu dikuasai. Ini pun tujuannya adalah untuk tentu saja mengenai pengaruh. Dan sekarang itu Cina sudah bergerak tidak hanya di Afrika, Pak. Kalau kita lihat trennya itu sudah ke Afrika, ke Amerika Latin. Jadi ini nih ininya. Bahkan di beberapa negara juga kawasan seperti Pasifik Selatan itu kan ini sebenarnya tujuannya adalah tidak melulu ekonomi, tapi juga untuk politik. Terlebih lagi dengan persaingan dagang yang semakin memuncak, itu sebenarnya persaingan dagang kan hanya salah satu dimensi saja. Ada dimensi yang terselubung, itu sebenarnya kan saling berkompetisi untuk mempengaruhi gerak atau kecenderungan mau dibawa kemana dunia ini. Jadi Cina sudah memainkan perannya. Itu satu. Yang kedua, betul bahwa ada feel guilty, tapi namun mungkin ada nuansa yang berbeda antara sikap negara-negara Eropa, khususnya antara Prancis dan Inggris. Tadi saya katakan bahwa Prancis itu sangat intrusif, Pak, sangat ini sekali kokoh menanamkan ideologi culturalnya. Beberapa negara yang bekas jajahan Prancis, kebetulan salah satu negara akreditasi saya, Republik Demokratik Kongo, itu mantan Belgium sebenarnya, tapi juga ini culture-nya kan culture Prancis. Mereka bahkan presidennya, menterinya tidak mau berbahasa Inggris, walaupun mereka bisa. Jadi harus adanya terjemah. Jadi saya bicara bahasa Inggris, mereka selalu bahasa Prancis. Dan ini sebenarnya satu keberhasilan politik kolonial Prancis ini. Bagaimana mengeducate penduduk negara-negara jajahannya berperilaku lebih Prancis daripada dirinya sebagai orang Prancis. Kalau negara Inggris tidak kurang begitu peduli dengan soal culture ini, dan karena itu ya beralasan sekali seandainya ada perempuan-perempuan Prancis kok lebih gampang mencintai laki-laki orang hitam dari Afrika, yaitu tadi karena dari kesopan santunannya, dari gaya etika dan sebagainya, they are really French dan daripada Prancis itu sendiri. Nah, soal yang ketiga, Afrika bagaimana ini? Sebenarnya saya memandangnya Indonesia itu mempunyai aset, Pak, yang political investment, bagaimana mengkonvert political investment ini menjadi economic dividend. Political investment kita itu cukup besar, bahkan berawal dari tahun 1955. Pada saat itu dari 27 atau 28 negara yang hadir di Bandung, hanya 6 saja negara Afrika yang merdeka, yang mengirimkan wakilnya. Banyak wakil-wakil yang negaranya masih dalam cengkraman penjajahan, seperti wakil dari Afrika Selatan. Bahkan beberapa tahun 55 kita sudah membuat international conference. Negara-negara Afrika rata-rata merdeka awal tahun 1960-an. Dan ini yang mendorong nih. Oleh karena itu sejak
pemerintahan yang jelas sejak pemerintahan Pak SBY sebenarnya kita mengaktifkan kembali melalui apa peringatan 50 tahun KAA, kemudian pada saatnya Bapak Presiden Jokowi tahun 2018 adanya Indonesian Africa Forum, kemudian 2019 adanya Indonesian African Infrastructure Dialogue. Ini sebenarnya upaya untuk mengkapitalisasi investasi politik yang sudah kita tanamkan. Di negara-negara lain sudah mempunyai forum, Pak. Kayak Cina itu mempunyai forum yang reguler setiap 3 tahun, para kepala negara itu berkumpul, namanya FOCAC, Forum on Africa and China Cooperation. Itu setiap 54 presiden, perdana menteri dari Afrika dengan presiden, perdana menteri Cina bertemu membahas roadmap selama 3 tahun mengenai hubungan Indonesia, Cina dan Afrika. Pun demikian dengan Jepang. Kita tahu adanya TICAP, adanya forum-forum semacam itu. Bahkan yang sekarang yang lebih newcomers daripada Indonesia, Vietnam. Vietnam sudah mulai juga memfokus diplomasinya ke Afrika. Dan saya pikir sangat beralasan ketika Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, mengatakan bahwa jadikan Afrika sebagai panggung utama diplomasi ekonomi Indonesia. Karena sekarang kan selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, kebijakan luar negeri kan ada 4 pilar. Diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan, diplomasi perlindungan, dan diplomasi multilateral. Itu 4 pilar. Dan diplomasi ekonomi ini timely dengan melalui diplomasi vaksin. Jadi ada dimensi ekonominya. Kami di sini kerjasama dengan Kimia Farma. Kimia Farma memberikan bantuan vaksin kepada negara-negara Afrika, salah satunya ke Kenya, sebagai instrumen untuk mendobrak masuk pasar produk-produk farmasetikal di Kenya. Saya sudah ketemu dengan pejabat Kementerian Kesehatan, kemudian bertemu dengan kepala Badan POM-nya lah kalau di Indonesia, untuk bagaimana memasukkan produk-produk farmasetikal ini. Jadi kayak semacam program ini Pak Gunawan, river linkage kalau di Islamic Development Bank. Jadi kita ngasih umpan, ngasih bantuan, kira-kira yang dibantu itu merasa tergantung. Enak juga nih produk ini, bagaimana caranya ya? Nah, kalau sudah jatuh hati, memang kita diplomasi itu mahal harganya untuk membuka pasar itu. Jadi Kimia Farma memberikan bantuan, sehingga kalau dirasa ini kena di hati mereka, mereka akan tergantung. Dan itu mulailah armada ekonomi eksportir kita masuk. Ini nih skema river linkage, memberikan mengkaitkan inilah bantuan. Toh diplomasi juga sama Pak Gun, there is no such freelance, everything should be counted. Jadi kita tidak hanya melulu walaupun itu nampaknya humanitarian assistance, the other side of the coin itu pasti ada hal-hal yang bagaimana memajukan interest kita. Itu saya pikir. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Dubes. Itu maaf Pak, vaksinnya kan kita belum bisa bikin sendiri. Vaksin Nusantara, Merah Putih itu masih pada merayap Pak di kita. Ya. Sedangkan vaksinnya dari Tiongkok. Apa Tiongkok tidak marah Pak? Kimia Farma bagi lagi ke Afrika Pak? Enggak Pak, kita ada produk dari Kimia Farma dan tidak hanya vaksin untuk COVID, tapi kita kan sebenarnya
vaksin kayak untuk difteria, polio, itu kan sudah diakui secara internasional, bahkan produk vaksin kita itu sudah diborong oleh WHO, oleh PBB untuk disalurkan sebagai sumbangan ke negara-negara Afrika. Nah, sekarang kita ingin memasarkan secara langsung. Jadi tidak banyak sekali jenisnya produknya, Pak. Jadi tidak hanya vaksin untuk COVID. Baik. Pak, yang paling akhir, Pak, bagaimana kiat-kiat Pak Dubes nih untuk meng-counter pengaruh yang emerging, Vietnam misalnya, Pak ya? Kalau Jepang sama Tiongkok mungkin kita nggak bisa ya, Pak ya. Tapi ini loh, Pak, yang baru masuk ke Afrika, Pak. Kiat-kiat apa, Pak, yang ada mungkin arahan dari Kemlu kita untuk memenangkan panggung, baik perekonomian atau perpolitikan di Afrika, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Gunawan, saya mempunyai konsep namanya Indonesian Incorporated. Jadi kalau kita berjuang untuk memenangkan panggung utama Afrika, oke, katakanlah pemerintah sebagai aktor penjuru saja. Tapi di belakang pemerintah ini ada pengusaha, ada akademisi, ada NGO, ada pemuda dan mahasiswa dan sebagainya. Mengapa katakan harus adanya sinergi di dalam negeri ini? Bahwa pemerintah, contoh, pemerintah sudah memberi fasilitas kalau dalam diplomasi ekonomi. Kita memperjuangkan bagaimana lowering down tarif melalui negosiasi PTA, katakanlah Preferential Trade Agreement. Tapi kalau mindset dari pengusahanya sendiri yang saya katakan tadi, Afrika kok jauh banget ya, apa mereka punya purchasing power yang tinggi. Toh saya punya pasar di sini 270 juta. Saya juga punya pasar ekspor yang sudah established di ini. Sehingga perlu adanya paradigm shift, perubahan mental dari para pengusaha. Dan untuk itu, agar adanya paradigm shift, tentu saja yang instrumental adalah peran akademisi sebagai center of excellence. Jadi perlu banyak kajian-kajian bahwa saya waktu sebagai kepala pusat di Kemlu, kepala pusat kajian ASPASAF, pada saat itu menterinya Pak Marty, sangat kerepotan nyari orang tuh senengnya ahli Eropa, ahli Amerika, ahli Australia. Coba sebut satu ahli Afrika. CSIS dulu ada namanya Pak Kirjo Mulyo atau siapa itu kan, yang buat buku 2 itu terbitan CSIS mengenai Afrika. Namun untuk yang sekarang, ini sebenarnya satu kesempatan. Oleh karena itu saya juga membuka diri. Kebetulan saya dengan tim ini yang hari ini didampingi saya, Dr. Sabriana, juga kita sangat passion untuk mengembangkan, mendiseminasikan Afrika. Afrika itu seperti saya katakan, Afrika is the next frontier, the next continent for the world prosperous economic sebagai engine of growth lah, macam itu. Itu Pak, saya pikir dari saya. Jadi Indonesian Incorporated dan paradigm shift. Baik Pak Dubes dan Pak Gunawan, intinya melibatkan semua pihak gitu Pak Dubes ya, agar kita bisa bersaing. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang lain ya, kita udah lewat 1 menit ini dari waktu yang kita rencanakan, karena memang sebenarnya ngomong Afrika ini harusnya 5 jam ya Pak Dubes ya. Cuma karena beliau sibuk ya kita harus satu hari Pak Riantori mestinya 1 harian. Iya. 3 SKS juga mampu Pak, 1 semester juga 8 bulan. Nanti mungkin ya itu ulang lagi Pak nanti Pak. Mungkin Pak Dubes kita bikin mata kuliah Afrika nih di Indonesia nih. Pak Riantori boleh saya usul sedikit. Mungkin akan lebih baik karena wilayah Afrika ini saya lihat untuk kalangan bukan saja di Indonesia ya, sama di Eropa juga, untuk para mahasiswa kami di Jerman juga tidak terlalu banyak digali oleh mereka. Jadi
terlalu, jadinya akibatnya itu banyak praduga-praduga ya, yang negatif, misalkan Afrika sebagai negara tidak aman, Afrika banyak perang dan sebagainya. Setelah saya hidup ya istilahnya hidup ya, anak-anak saya juga sekolah di sana di Kenya. Jadi banyak hal yang memang positif, bagus dan sebagainya yang memang kita tidak tahu sama sekali. Mungkin untuk seperti Pak Dubes ini kalau bisa dijadikan tamu dosen tamu gitu untuk 1 semester, saya kira untuk terutama mahasiswa FISIP ya itu sangat bagus ya. Atau siapapun yang misalkan mempunyai expertise bidang Afrika ya. Setuju Bu, setuju. Nanti kita minta kesediaan beliau nih. Tapi ya mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu nih Ibu Bapak teman-teman. Jadi kita beri aplaus dulu kepada Bapak Dubes kita yang sudah memberikan wawasannya. Terima kasih banyak Yang Mulia Pak Dubes Dr. Muhammad Heri. Dan sebagai penutup 2 patah kata saya kembalikan ke Prof. Himsar. Mohon kalimat penutup Prof. Foto bersamanya jadi Pak, maaf. Tadi udah sambil kita diskusi, panitia sudah moto-moto Pak. Nanti itu juga ada tadi di chat, kalau bisa di-upload sendiri. Sudah di-share. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Riantori, Bapak Duta Besar yang mulia yang kami hormati, Bapak Dr. Muhammad Heri Syarifuddin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada para mahasiswa itu betul-betul menjadi potensi buat mereka dalam mengarungi kehidupan ini tentunya. Kebetulan mereka hampir materi yang Bapak sajikan berkaitan dengan program studi mereka. Jadi sekali lagi, FISIP Universitas Profesor Dr. Mustafa mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan tentunya karier Bapak juga kami berharap tentunya semakin meningkat. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada semuanya teman-teman. Ini saya lihat tadi hampir 150 lewat ini jumlah pesertanya. Terima kasih banyak atas atensinya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bu Yanti, teman semua. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Prof. Kang Riantori, makasih. Terima kasih semuanya. Sehat Pak Dubes. Gunawan, makasih. Ya, terima kasih. Mahasiswa. Mohon pamit izin. Makasih Pak Dubes. Terima kasih. Rifani itu biasa. Rif meeting. Ya.